ngomong. 2009 jumlah lansia kita 20,5, 2021 artinya cuma sekitar berapa? 7 tahun dari sekarang. Keluarga yang lagi cuma satu, dan ketika orang tuanya sakit atau kesakitan itu beban ke anaknya luar biasa. Jadi coba berefleksi, teman-teman ngadepin ya. Jadi berapa? Ayo PKS benar. Seminggu sekali nonton film gitu Novi ya. Terus setiap hari main catur sama dia atau baca puisi bersama-sama gitu. Jadi nggak mau mau fun betul dia. Dan mereka itu ditanggung sama negara. Ini yang kalian mau kan, welfare state kan kalian maunya gitu, welfare state gitu ya. Nah pertanyaannya duitnya dari mana buat menghidupi lansia-lansia yang enak begini gitu kan. Nah duitnya itu diambil umumnya dari pajak yang diambil dari para pekerja seperti anda semua ini, yang hampir 40-50% pendapatannya diambil sebagai tax oleh negara, dan negara menggunakannya untuk social benefit negara, dan tugas negara kan membuat bahagia itu ya kasih makan yang cukup, ada kedokteran yang bagus dan sebagainya, dan mereka fun gitu setiap hari itu membaca, mendiskusi dan sebagainya, tapi nggak mikir siapa yang mendanai karena mereka udah pensiun semuanya. Nah itu sekedar ini aja, sekedar tambahan. Dan Nurul lupa mengutip apa yang sudah dia kutipnya tadi, ketika di awal-awal film ada pertanyaan mengenai siapa nih bininya Simin bilang, alah dia ini nggak mau pergi karena dia karena ingin menjaga bapaknya. Padahal sekitar body, karena physical body atau individual body yang disebut, sayang tidak ada pameran body naked di sini ya. Kalau itu memang fokusnya ya seperti di Hollywood begitu, payudara dipajang, bikini dan sebagainya. Ini tidak ada. Karena itu saya menggesernya ke social body, keluarga. Nah di sini pertama keluarga yang kaya raya, terutama istri yaitu Naga dan Simin. Kedua keluarga yang broken karena ekonomi dan pengangguran sang suami, Nasi dan Bujat ya Pak. Nah saya kira yang pertama ini keluarga Nada dan Simin. Nada itu berpijak pada keputusan pribadi yang dia berani bertanggungjawabkan dari nuraninya sendiri, masuk dalam keputusan dia merawat ayahnya begitu. Dan film itu, kalau di film ini saya menangkap bahwa kejujuran itu masih berbohong itu masih dipakai dalam banyak kehidupan sehari-hari. Ini kan intinya tadi dia berbohong terus bahwa sebenarnya kandungannya tertabrak, dia pernah ditabrak mobil, dan dia tidak mengakui walaupun sudah ditentukan berbagai persoalan gitu ya, berbagai bukti bahwa dia sebenarnya tidak ada yang membunuh bayinya, dia sebenarnya tertabrak gitu. Nah di film Meryl Streep itu, di situ semuanya jujur gitu. Jika diungkapkan bahwa sebenarnya dia suaminya selingkuh dengan adiknya gitu, ya diakui gitu. Dia tidak berusaha untuk menutup-nutupi gitu. Beda dengan film itu harus pakai Quran dan lain-lain gitu. Nilai-nilai kebohongan itu di ini gambarnya di Iran apa sama dengan di Indonesia? Di Indonesia sama juga ya. Bohongan itu dipelihara gitu, walaupun sudah ada buktinya dia masih mengelak-ngelak gitu. Sementara kalau di Amerika nilai-nilainya kalau saya perhatikan sepanjang di film dan di media ya, saya nggak tahu realitas sosial di sana. Misalnya Clinton, ketika dia ketahuan bahwa dia main Lewinsky, ya dia harus mengakui gitu ya. Kemudian kebohongan lain, bisa termasuk Nixon akhirnya kan, bahwa dia harus mengakui bahwa dulu dia berbohong gitu. Jadi kalau kebohongan sudah dikasih bukti gitu, dia tidak berusaha lagi untuk menutup-nutupinya seperti di film ini gitu ya. Apakah benar ya nilai-nilai soal kebohongan itu begitu berbeda di antara Iran dan kita mungkin agak sama dengan negara-negara Amerika atau Eropa yang kelihatannya lebih jujur gitu. Universal ya. Saya lihat memang ini negara ini cukup doktrinnya cukup
idealis dan perakiannya sendiri selalu dari film-film muka-mukanya itu kolorit. Suaminya sedikit dengan kondisinya apalagi pragmatis, jadi mereka nggak mau ikut-ikutan. Nah, itu dari segi pelatnya saya datang bahwa ini memang negeri rakyat ini memang benar-benar bangsa yang punya garis sampai dia nggak mau ikut-ikutan dan dari plat nomornya saya lihatkan. Dan yang kedua dan ada yang beberapa yang sudah mengalami, misalnya ada teman saya pernah mengalami bapaknya kena stroke, kemudian dia mesti pulang kampung, sementara dia sudah berkeluarga di Jakarta, punya anak 2, dan dia harus berminggu-minggu ke sana menyusul bapaknya di kampung. Kemudian terjadi percekcokan juga dengan istrinya, tidak semua istri bisa memahami bahwa dia harus berbakti kepada orang tua, mengurus bapaknya dan lain sebagainya. Lah, kalau mau mengurus bapak itu dengan orang tua, bahkan di saat orang tua dalam keadaan yang sudah payah, bahkan dari bisa disebut sebenarnya hanya seonggokan yang sudah tidak berguna, tapi dia di situ tetap membuktikan rasa bakti, jadi tidak mau meninggalkan ayahnya. Ini jadi apa ya? Jadi pelajaran juga buat saya nanti ketika kita sudah dalam membentuk sebuah keluarga dan orang tua seperti itu, bagaimana kita mampu tidak untuk bisa tetap berbakti sama orang tua. Tapi juga si caregivernya itu si caregiver, pokoknya orang yang mengurusnya itulah ya gitu ya. Nah ini ada banyak penelitian gitu sebetulnya ketika saya dulu di kelas itu saya pelajari bahwa memang kesimpulannya orang tua yang sakit ini akan menimbulkan berpotensi menimbulkan konflik pada diri anak-anaknya. Itu satu udah jelas itu ya. Datang ke saya karena merasa bahwa saya punya pengalaman ya saya bisa maklum gitu. Saya kan memang situasinya tuh untuk banyak orang bisa unbearable gitu ya menghadapi situasi seperti yang dihadapi oleh Nadir ini bahkan menurut saya juga luar biasa nih, karena bapaknya Alzheimer, bukan kanker, Alzheimer. Harapan hidupnya bisa jauh lebih panjang daripada kanker gitu. Jadi berapa kali dia bisa ngadepin seperti ini kan gitu. Artinya ini adalah film ini berkisah tentang hubungan antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Judulnya adalah Bercerai. Dan di sini ada filosofi sebenarnya. Pertama, kalau kita melihat bahwa Nadir, dia mengorbankan kebahagiaan rumah tangganya demi perhatiannya pada ayahnya sudah penyakit yang akut. Dia korbankan kebahagiaan dia. Dia siapa? Dia bercerai, berpisah dengan si istri demi pengabdian antara anak kepada orang tua. Di sisi yang lain, si istri rela membayar uang ganti rugi. Ya. Jadi sekarang terbalik. Bagaimana si istri, si ibu tadi rela membayarkan uang ganti rugi, bahkan siap menjual mobil kesayangannya demi keselamatan sang putri. Jadi pengorbanan seorang ibu kepada anak. Yang pertama, anak kepada bapak. Yang ketiga adalah bagaimana Razia dia tidak mau terima uang yang dia anggap uang itu uang panas demi supaya tidak anaknya makan uang haram. Pengorbanan seorang ibu kepada anak. Dan di akhir cerita bagaimana seorang anak yang masih usia 10 tahun dia ditanya pilih mana, pilih ayah atau pilih ibu. Lagi-lagi si anak harus memilih pengorbanan seorang anak pada kedua orang tuanya. Jadi film ini hubungan emosional antara anak dengan orang tua. Benci sama mertua, mantu juga benci mantu. Nanti kamu punya anak juga sama, dibalasnya begitu-begitu. Nggak pernah beres-beres tuh. Benar loh. Makanya saya berprinsip nanti kalau punya seperti itu, saya mau harus berbaik. Anggaplah ibu mertua saya seperti ibu kandung. Anggaplah anak mantu itu seperti anak. Seperti itu. Dunia akan bagus sekali, akan hidup damai kalau manusia itu bisa menabung kebaikan itu. Itu yang harus ditanamkan menurut saya. Hormat pada orang tua itu harus. Anak-anak juga yang akan merasakan atau menjadi korban dari sebuah usaha orang tua. Dan itu bukan hanya di film ini saja.
kita setiap hari melihat realitas itu. Anak sekecil itu harus mengalami situasi yang sangat-sangat kacau gitu ya kira-kira, dan dia terlihat tegar menghadapi itu meskipun selalu menangis dan menangis gitu. Jadi buat saya sih semoga ini menjadi pelajaran buat saya pribadi dan juga mungkin semua, bahwa sebisa mungkin kita menjaga yang namanya keutuhan keluarga. Ada yang protes gitu. Nah itu pelajarannya. Nah terus menurut saya yang kurang dieksplor di film ini adalah tadi Mas Rudi bilang bahwa ini indoor banget filmnya. Anaknya itu biasanya anak-anak yang mengalami broken home seperti ini itu biasanya akan bergolak di sekolah. Tapi di sini tidak digambarkan seperti itu karena emang hanya dibicarakan dalam rumah aja. Jadi konflik yang terjadi di antara orang tua, baik Temeh maupun anak si pembantu itu, anak Haji itu yang kecil. Dan bahkan di dalam alur cerita tambah ke belakang, mereka ikut mengambil bagian di dalam cerita itu melalui pertanyaan-pertanyaan orang tua yang mereka jawab. Misalnya si anak pembantu itu Haji itu, kamu menggambar apa? Kamu menggambar orang tua yang bertengkar dan lain. Artinya anak-anak itu tidak hanya sekedar ditempel untuk mempertajam konflik, tetapi memang bagian dari konflik itu sendiri. Saya melihat memang cukup representatif. Film yang ada di sini representatif menggambarkan masyarakat kita. Dan mungkin ada di makalah Bu Nurul tadi itu disinggung mengenai perempuan, kesetaraan perempuan atau dipermasalahkan, dipersoalkan kesetaraan perempuan di Iran. Terus terang saja, saya melihat sebenarnya perempuan di Iran itu lebih dominan, jauh lebih dominan. Malah justru kalau umumnya kita sering menyuarakan emansipasi perempuan, di sana mestinya menyuarakan emansipasi laki-laki.